Halo, malam teman-teman semua. Salam kenal ya. Saya Rudi dari Semakom. Ya, mudah-mudahan malam ini kita bisa berbicara ya Bu, memberikan sesuatu yang bermanfaat dan teman-teman lebih memahami mengenai SEMA sendiri Bu. Ya, jadi semoga pembicaraan kita malam ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Seperti itu, Wah, siap. Bu Wah, ini Rizka. teman-teman ngerti sama spesial loh ini ya, disapa langsung sama Pak Direkturnya langsung nih ya. Jarang-jarang kan teman-teman disapa langsung nih, bukan menyapa tapi malah disapa ini. Nah, Pak Rudi, malam ini seperti biasa di IG Live Series Muda Emiten kita ngobrol santai aja sambil memberikan insight terkait SEMA untuk teman-teman investor. Nah, biar refreshment nih buat teman-teman ngerti saham mungkin yang baru join live atau mungkin baru pertama dengar ya terkait SEMA atau PT Semakom Integrated Tbk ini, mungkin boleh diinfokan sekilas aja Pak, sekedar refresh di bidang apa bisnis SEMA ini bergerak, Pak Rudi? Oke Bu, makasih Bu. Mungkin saya jelaskan sedikit ya Bu Friska untuk teman-teman juga yang belum tahu SEMA. SEMA ini sendiri berdiri tahun 2009 Bu. Kami itu bergerak di bidang panel listrik, di bidang kelistrikan. Nah, kami itu adalah perusahaan pertama yang mendapat license Bu dari Siemens pada tahun 2009 untuk low voltage, di mana panel berlicense itu diidentikan type test Bu, sudah memenuhi kriteria type test. Kalau kita bicara mengenai panel banyak ya arti kata, orang juga tahu yang tidak type test seperti apa, tapi kita bicara adalah yang type test yang berlicense. Nah, tahun 2009 kami mendapat untuk namanya Sifakon 8PT, itu adalah untuk yang low voltage Bu Priska. Nah, berjalannya dengan waktu kami tahun 2012 diberikan license lagi Bu. Itu license untuk medium voltage di mana kami bisa produksi sampai 17,5 kV. Ya, berjalannya dengan waktu lagi kami dipercaya lagi oleh Siemens sampai memproduksi 24 kV pada tahun 2014 kami diberi license lagi. Nah, dengan kerjasama dengan Siemens sudah bagus dan kebutuhan dari customer menginginkan panel yang dimana lebih murah Bu, tapi dengan kualitas yang oke juga. Ternyata di sana ada segmennya juga. Nah, kami berinisiasi mencari produk dan kebetulan kami bergandeng dengan salah satu perusahaan terbesar di Korea yaitu Hyundai. Nah, tahun 2018 kami mendapatkan license dari mereka langsung low voltage dan medium sekali dua. Nah, pada tahun 2021 kami coba untuk bergerak diversifikasi produk ya Bu ke bidang EBT, di mana EBT ini kan sangat populer sekarang ya Bu, karena adalah energi terbarukan. Nah, kami mulai memproduksi salah satu produknya yaitu baterai lithium ion pada tahun 2021. Nah, pada tahun 2022 ini Bu, arti kata kami juga berpartner dengan salah satu perusahaan besar di Cina yaitu Huawei, mungkin teman-teman juga pernah dengar. Nah, kami menjadi partner untuk inverter. Karena kalau kita bicara PLTS sendiri ada tiga Bu, ada solar panel, inverter, dan baterai. Nah, kira-kira seperti itu Bu gambaran dari Semakom sendiri. Nah, itu teman-teman ngerti saham ya yang mungkin baru ketemu Pak Rudi ya selaku Direktur SEMA dan mungkin baru pertama dengar nih perusahaan yang bergerak di bidang panel listrik ya. Nah, nanti pertanyaan apapun silahkan boleh teman-teman tanyakan ya di kolom Q&A. Nah, lanjut nih Pak, sesuai topik malam ini,
biasa saya kepo juga pasca IPO di awal tahun ini ya 2022 Januari kemarin tanggal 10 Januari kalau tidak salah. Betul, Kira-kira betul. apa saja pencapaian yang sudah didapatkan oleh SEMA dari sisi kinerja perusahaan nih Pak? Karena kami-kami investor biasanya kan keponya dengan kinerja bisnis perusahaan. Nah, untuk SEMA ini pasca IPO apa saja Pak? Boleh diceritakan mungkin Ya, pencapaian yang sudah ada? mungkin saya beri gambaran beberapa pencapaian lah Bu yang sudah kami inisiasikan dengan prinsipal ya Bu, arti kata. Ya, salah satu yang tadi kami sampaikan Bu, pada tahun 2022 ini kami berpartner dengan salah satu perusahaan internasional yaitu Huawei Bu, dalam hal inverter. Di mana kami masuk ke bidang EBT khususnya PLTS ini ada 3 komponen utama Bu. Satu adalah solar panel, satunya lagi adalah inverter, satunya lagi adalah baterai. Nah, inverter ini kami sudah berhasil bekerja sama dengan Huawei, menjadi partner mereka. Nah, di samping itu kami juga dari sisi panel, Bu, dengan salah satu perusahaan namanya Nari, ya mereka bermain di high voltage dan di relay, kami juga sudah berpartner dengan mereka. Untuk kedepannya kami akan menjual relay mereka. Dan juga mereka itu spesialis di engineering Bu, mereka masuk ke bidang EBT juga, di solar panel juga. Mereka salah satu yang sudah membangun cukup banyak. Nah, dan kami sudah kerjasama dengan mereka untuk inisiasi ke depan untuk proyek-proyek yang besar. Nah, itulah kerjasama yang telah kami bangun. Oh, nah, di samping itu kalau di bidang PLTS sendiri, kami sudah banyak melakukan inisiasi ya Bu, arti kata kami memperkenalkan dan kami mengerjakan beberapa proyek PLTS sudah mulai berjalan. Nah, kalau untuk di bidang panel, ya kami sudah membicarakan dengan prinsipal kami juga, dan kami kemungkinan tahun ini akan diberi license tambahan. Nah, itulah beberapa kinerja Bu dari sisi partner. Dan kalau bicara mengenai penjualan, arti kata kami sekarang lebih gencar lah Bu, lebih agresif. Nah, biasanya itu nanti akan kelihatan nanti di kuartal ketiga atau kuartal keempat. Itu baru kelihatan. Seperti itu, Rizka. Oke, jadi so far sudah mulai banyak terjalin kerjasama internasional ya, Pak Budi ya. Iya, Oh, betul. keren-keren nih. Tadi bahkan ada yang ini kalau mau ekspor produk nanti bisa nitip di saya, Pak. Ada Siap, follower siap. yang komen seperti itu. Iya, Nah, iya. kemudian yang menarik lagi Iya. ini saya baca data Pak, biar nggak salah saya baca lagi datanya. Nah, 2021 kemarin ternyata laba komprehensifnya itu sebesar 547% dari tahun 2020 Pak. Wow, ini jujur fantastis banget. Yang bikin penasaran apa yang mempengaruhi laba perseroan bisa meningkat secara signifikan. Karena di atas 500% itu luar biasa Pak, bisa meningkatkan kinerja sampai segitunya. Ya, sebenarnya kan ini ya Bu ya, kami memang awalnya hanya bergerak di bidang panel ya Bu, panel listrik. Nah, kalau saya lihat di sini pada tahun 2021 kita berhasil melakukan diversifikasi produk dengan masuk ke bidang EBT. Menurut saya ini adalah keputusan yang tepat ya dari manajemen Semakom untuk masuk ke bidang tersebut, di mana bidang tersebut lagi berkembangnya Bu. Arti kata adalah bidang yang saat ini sangat apa ya, sangat dicari-cari orang dan sangat dibutuhkan, dan ini untuk kebutuhan masa depan. Nah, di mana Renewable dengan energy ya Pak ya, bahasa betul kerennya ini. jadi arti kata energi terbarukan Bu di sana ya. Arti kita masuk ke sana dan
di sana memberikan sumbangsi pendapatan yang cukup besar bagi Semakom. Ya, hampir sekitar 50%. Dan saya lihat dari sana terjadilah pendapatan kami menjadi 2 kali lipat lebih. Sedangkan fixed cost kami sudah tetap dan beberapa efisiensi yang kami lakukan, nah menghasilkanlah kinerja yang memberikan kenaikan laba cukup signifikan. Jadi saya lihat ini satu keputusan yang berani dari manajemen Semakom dan sangat tepat, Bu, bidang yang kami ambil. Seperti itu. Wah, ini benar-benar sebuah achievement gede ya untuk semua tim SEMA ya Pak ya. Dengan meningkatnya ini laba di atas 500%. Dan saya lihat tercermin juga maksudnya di harga saham SEMA pun saya lihat pasca IPO sampai detik ini masih berangsur naik ya. Meskipun fluktuasi karena memang market sedang fluktuasi, tapi harganya tetap masih di atas harga IPO. Wah, apresiatif Pak buat kinerja SEMA Pak, congrats. Nah, Terima kasih. kalau Ya. kita melihat kuartal 1 dulu deh Pak, kuartal 1 tahun 2002 ini kalau dibandingkan year on year, itu kira-kira ada peningkatan berapa persen Pak Budi? Kuartal 1 ini hampir sama, Bu, dengan kuartal 1 tahun kemarin, Bu. Cuman yang seperti saya sampaikan, sebenarnya kalau di tempat kami, di bisnis kami, itu biasa peningkatan cukup signifikan nanti di kuartal 3 dan 4, Bu. Ya, seperti itu nanti akan terjadi pendapatan yang signifikan. Karena kuartal 1 ini kan kami baru banyak memberikan penawaran-penawaran baru dan biasa eksekusinya itu di kuartal 3, 4. Seperti itu. Ibaratnya kuartal 1 ini jadwal sebar proposal ya Pak ya untuk bisnisnya, untuk ekspansi dan lainnya. Jadi mungkin hasilnya bakal lebih tercermin nanti di kuartal 3 kemungkinan ya Pak Budi ya. Oke, tapi kalau kita lihat ya dari proposal tahun ini, Bu, jauh lebih bagus daripada tahun kemarin, lebih banyak. Pasti Dari Pak, sisi kan udah IPO Pak. Iya. Jauh lebih, ya arti kata kelihatan jauh lebih bagus lah, Bu, dari tahun kemarin. Oke, ya paling nggak minimal masih sama dengan kalau year on year dengan tahun lalu ya Pak ya untuk Q1 ini. Tinggal nanti buat investor SEMA atau mungkin calon investor SEMA bisa mengamati sampai nanti kuartal 3 mungkin bakal lebih tercermin dari hasil proposal bisnisnya di kuartal 1 ini. Nah, kalau ingat SEMA, saya ingat juga terkait SPKLU Pak. Nah, ini yang sering saya jelimet singkatannya. Stasiun Pembangunan Listrik Kendaraan Umum. Saya sering lupa nih. Nah, so far sampai detik ini progresnya sudah sampai mana Pak? Karena kan mengingat stasiun listrik belum merata ya stasiun kendaraan listrik. Jadi gini Bu, kalau untuk SPKLU sendiri kami sekarang tahap untuk mendevelop, Bu, mengengineering, memulai produksi, arti kata produksi untuk pengetesan ya Bu hasilnya. Nah, kalau Ibu masih ingat sebelumnya saya pernah bicarakan dengan Ibu juga di SEMA sendiri ada kita sasarannya jangka pendek, menengah, dan panjang. Mungkin saya ulangi juga biar teman-teman ingat. Untuk jangka pendek ini kami akan lebih fokus kepada renewable energy yang namanya PLTS, tenaga surya. Di mana kita berusaha mengkomplitkan produk-produk yang ada dari solar panel, inverter, maupun baterai. Yang sekarang kami sudah punya baterai dan sudah kerjasama untuk inverter. Tinggal PR kami adalah di solar panel. Nah, ini jangka pendek yang segera kami jalankan dan sudah kami jalankan, Bu. Nah, yang kedua adalah untuk SPKLU sendiri. Sebelumnya saya juga pernah sampaikan bahwa SPKLU sendiri tidak mungkin tidak booming sekarang, Bu. Ini tergantung berapa banyak kendaraan yang ada kendaraan listrik. Nah, menurut perkiraan kami itu akan booming di tahun sekitar 3 tahun lagi lah, arti kata ya Bu ya, arti kata 3-4 tahun. Nah, di dalam strategi kami itu adalah jangka menengah, di mana adalah tahun kedua atau tahun ketiga itu baru
kami masuk fokus di bisnis tersebut. Dan itu ada di tahun depan planning kami. Kata. Nah, setelah itu ada yang jangka panjang. Jangka panjang sendiri adalah kita ingin bermain di renewable energy, bukan hanya tenaga surya, PLTS, tetapi kita bisa masuk ke tenaga air, angin, gelombang, dan geothermal. Nah, itu jangka panjang, Bu, yang 5 tahun lagi lah kami akan masuk ke sana. Ya, jadi kalau bicara SPKLU memang saat ini belum banyak, Bu, karena kendaraannya sendiri belum banyak. Ya, ini kan Bapak Jokowi kan kemarin ke Amerika ya, kita dengar, Bu. Mudah-mudahan Ya, bawa ini kabar lagi bagus ramai nih. tuh ya ketemu Elon Musk. Iya, ya. Kalau sudah banyak ya beliau akan investasi di sini, ya mungkin mudah-mudahan lebih cepat, Bu, arah untuk ke EBT-nya sendiri. Seperti Wah, ini itu. berarti saya mah bakal kecipratan banyak dong, Pak, kalau Elon Musk beneran ini. Kita doakan aja, Bu. Selagi EBT Amin, amin, berkembang ya amin. memang akan mendapat kecipratan, Bu. Oke, oke. Ya, karena ini apa memang lagi panas-panasnya nih di berita ya terkait Elon Musk dan Ya. SEMA ini salah satu yang pegang lisens pertama ya terkait ini di bidang kelistrikan. Wah, ini bisa maksudnya penasaran juga nih ke depannya seperti apa nih kecipratannya ya.